panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita dapat berkumpul bersama, duduk bersimpuh dengan penuh hikmah dalam rangka acara 40 hari ya, atas wafatnya Bapak Joni. Semoga dengan kehadiran kita semua diiringi pembacaan surat Yasin, kemudian diiringi dengan tahlil dan zikir, ini akan mengantarkan almarhum ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan semoga segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan insya Allah dijadikan keturunan yang soleh dan solehah, dan selalu dalam kesabaran. Amin Allahumma. Segenap para guru, para jamaah sekalian yang berbahagia, kematian itu merupakan sebuah kepastian. Karena itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang bernyawa sudah tentu akan binasa, kecuali Allah, Zat yang maha hidup, Allah Zat yang maha mencipta dan maha kuasa atas segala sesuatu, yang mana kekuasaannya meliputi seluruh isi alam dan jagat raya ini. Nah, kita sebagai makhluk yang bernama manusia, tentu kita ini adalah makhluk yang terakhir yang Allah cipta. Setelah Allah mencipta malaikat, Allah mencipta tumbuh-tumbuhan, hewan, dan makhluk-makhluk yang lain. Kita ini adalah manusia, makhluk yang terakhir yang Allah cipta. Tetapi kita manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk Allah yang lain. Kenapa kita manusia ini termasuk makhluk yang paling sempurna? Karena kita manusia ini diberikan oleh Allah berupa akal dan nafsu. Manusia tanpa akal dan nafsu, apalah artinya? Betul. Jadi kita bersyukur. Berbeda dengan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat itu makhluk ciptaan Allah, yang dicipta oleh Allah dari nur, dari cahaya. Diberikan oleh Allah cuma berupa akal, tapi tidak punya nafsu. Makanya malaikat itu nggak pernah salah, benar terus, tidak pernah ingkar kepada perintah Allah, tetapi selalu taat kepada perintah Allah. Kenapa? Karena malaikat cuma punya akal, nggak punya nafsu. Berbeda lagi dengan makhluk yang bernama binatang. Binatang ini makhluk ciptaan Allah, diberikan oleh Allah, yaitu berupa nafsu, tapi nggak punya akal. Cuma punya nafsu, nggak punya akal. Makanya kalau ada manusia itu yang sifatnya seperti binatang, maka manusia itu bisa lebih jahat daripada binatang. Naudzubillah min, astagfirullahaladzim. Jadi kita manusia ini makhluk yang paling sempurna yang Allah cipta, diberikan oleh Allah berupa akal.
diberikan oleh Allah berupa nafsu. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan mana yang baik, mana yang lebih baik, dan mana yang terbaik, mana yang manfaat, mana yang lebih manfaat dan lebih bermanfaat. Itu karena akal. Maka dengan akal dan nafsu manusia menjadi sempurna. Kalau manusia cuma dikasih akal nggak punya nafsu, tidak bakal ada kehidupan, tidak akan ada kehidupan. Makanya kita bersyukur punya nafsu, alhamdulillah. Ini saya tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini punya nafsu kagak? Ya. Punya nafsu nggak? Ya. Alhamdulillah. Orang laki nafsu sama perempuan seneng saya. Seneng sih mah kalau orang laki nafsu sama perempuan, seneng. Daripada nafsu sama laki-laki sambil geledek. Haji Muhyiddin gede nafsu. Kalau orang laki nafsu sama perempuan seneng saya. Itu normal. Cuma Islam ini memberikan solusi bagaimana cara kita menempatkan nafsu kita. Kalau tanpa adanya ajaran agama, ya kita manusia ini pasti akan sama seperti binatang. Karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk yang ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami cipta manusia itu dalam bentuk dan rupa yang sebaik-baiknya. Kalau manusia itu dijadikan Allah cuma dikasih cantik, wajah tampan, gagah perkasa, tubuh seksi dan indah, semok, montok, denok, bohai. Kalau ada perempuan, wajahnya cantik, tubuhnya indah, potongannya semok, montok, denok, bohai, tapi tuh perempuan kagak punya akal, kira-kira bapak demen kagak? Demen kagak? Gila lu. Lah kalau ada perempuan cantik, cuman cantik doang, tapi nggak punya akal, pan gila. Nah kalau kita demen sama dia, gila juga kita. Betul. Jadi itulah dengan nafsu dan akal ini kita menjadi makhluk yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita semuanya dituntut untuk mempergunakan akal kita, mempergunakan nafsu kita, tapi diarahkan nafsu ini oleh Allah lewat tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa tujuan Allah menciptakan manusia itu? Tidak lain untuk ibadah. Ini tujuan yang pasti. Setelah Allah cipta manusia, diberikan akal yang sempurna, diberikan oleh Allah nafsu, maka Allah ciptakan manusia tentu dengan tujuan yang pasti. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kendorang mati dengan nyaut ya. Allah paksa. Ramadan udah kagak konsen jawab Allah, depanan pisang, ada jeruk, ada kue apa tuh yang digigit mancrot, Konde, klepon. Kita kalau makan klepon kayak pelan kita gitu. Kalau kagak sabar mancrot pisang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Kepaksa. Udah berapa bangga nyebut Allah diajari. Ngaji seralala.
tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah. Illa liya'budun ay bimakna liya'rifun, untuk dapat mengenal Allah. Jadi Allah cipta manusia ini untuk ibadah. Untuk ibadah. Arti daripada ibadah di situ adalah untuk mengenal Allah. Nah, apa arti ibadah itu? Definisinya menurut salah seorang imam, bahwa ibadah itu al-ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali al-batinah wa dhahirah. Menurut Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu, bahwa ibadah itu adalah nama yang mencakup segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Segala sesuatu, baik itu ucapan kita maupun perbuatan kita yang tersembunyi dan terang-terangan, itu dinamakan ibadah. Yang pahalanya nanti ngalir buat orang tua itu doa. Kita doain orang tua tiap habis sholat. Sebelum kita berdoa yang lain, habis kita istighfar, sholawat, kemudian kita ucap itu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nabi ngancam siapa anak yang nggak pernah doain orang tua, putus rezekinya. Itu kan artinya anak nggak pernah sholat. Karena nggak pernah sholat, dia nggak doain orang tua. Tapi anak yang soleh, ngerti dan bisa sholat, pasti itu anak habis sholat dia doain orang tua. Kalau nggak doain orang tua, pantas rezekinya putus. Lamar kerja sono sini kagak keterima, lagi kerja asik-asik di PHK, dikasih modal boros. Kenapa? Putus rezekinya. Kita doain orang tua kita habis sholat. Ustaz, gimana kalau doanya nggak pakai bahasa Arab? Boleh. Allah maha tahu, maha ngerti. Doain pakai bahasa Jawa, monggo. Pakai bahasa Sunda, mangga. Pakai bahasa Inggris, boleh, asal jangan pakai kunci Inggris. Ustaz, kita mah kan orang Betawi, nggak doanya al Betawi, nggak ape-ape anak Betawi nggak doe. Habis sholat diangkat tangan, ya Allah, ampunin dosa nye, babe saya ngape. Boleh nggak doa pakai ngape? Boleh. Boleh nggak ape-ape, yang penting doain orang tua. Alhamdulillah. Nggak ada nilai kok. Nggak ada kamu sih alhamdulillah. Yang mentang-mentang juga Betawi. Jadi imam ngikutin Betawi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti Fatihah selesai, makmum kompak. Amin. Nggak selesai sholatnya. Doain orang tua. Jangan mentang-mentang kita udah jadi orang tua, habis sholat nggak doain orang tua, salah. Jangan mentang-mentang kita udah jadi aki-aki, cucu sabreng-abreng, habis sholat nggak doain orang tua, salah. Selagi kita masih hidup, doain orang tua. Walaupun kita jadi empong-empong, jadi hati-hati, jadi nenek-nenek. Walaupun kita jadi orang tua, tetap wajib kita sebagai anak doain orang tua. Karena itu cara bakti kita sama orang tua. Bahkan lebih-lebih kata Nabi, jarakin kuburnya, ucapkan istighfar untuk orang tua kita. Makanya tuh kalau kita tuh sebagai muslim habis sholat, jangan buru-buru, Allah malantas jalan. Astagfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini ucapnya. Semua itu umat Islam dimanapun kena doa kita, dan itu berpahala menyelamatkan mereka dari siksa. Kita doain.
Yang kedua, setelah kita berdoa adalah khatmil Quran. Kita niat nih baca Quran, kita hatamin, niat pahalanya untuk orang tua kita. Bacain Quran tiap hari 1 juz, tiap hari 1 juz. 1 juz kebanyakan, setengah juz nggak apa-apa. Setengah juz masih kelamaan. Ya 100 ayat nggak apa-apa tiap hari. Yang penting kita niat hatamin Quran, pahalanya buat orang tua. 100 ayat kebanyakan, ya nggak apa-apa 50 ayat. 50 ayat kebanyakan 30 kebanyakan 20 kebanyakan 5 ayat. 5 ayat kebanyakan mampus dah. Niatin. Orang kalau baca Quran, pertama kalau dibaca 5 ayat, lama-lama keasikan nambah 10 ayat, lama-lama keenakan nambah 30 ayat, lama-lama keenakan nambah jadi 100 ayat. Itu begitu. Nikmat rasanya baca Quran tuh. Setiap huruf ada qadamnya. Dan kalau kita bacakan Al-Quran untuk pahalanya buat orang tua kita, Masya Allah luar biasa. Kuburannya jadi terang. Orang tua kita seneng. Orang tua kita senang. Bahkan ketika orang tua sudah meninggal dunia, anak kita andai kata yang kecil itu lagi ngaji, di atas A, di bawah I, ada mau A, I, U. Itu orang tua yang umpama kebetulan lagi disiksa malaikat dalam kubur, dengar anak tuh baca Quran mulai begitu, nggak pakai baca Fatihah, Yasin, cuman baru A, I, U, itu orang tua dibebaskan dari siksa. Itu cuma baru A, I, U, belum babi bu, belum naninu, tatitu, baru A, I, U, babi bu, tatitu. Jangan dikira itu nggak ada artinya.